buat semua yang hadir di tempat ini, maupun Anda yang mengikuti online service dimanapun Anda berada, boleh berdiri bersama. Let's celebrate our Jesus again. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita, come on. Here we go. Dicintai, diberkati.
melakukan perjamuan kudus. Bagi Anda yang di rumah masing-masing ataupun di mana tempat Anda berada, bisa menyediakan elemen perjamuan masing-masing. Dan untuk yang onsite telah tersedia di kursi Anda masing-masing. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita untuk Tuhan. Kau bersama-sama. Kau lebih tahu keperluanku dan harapanku, Yesus. Engkau yang mengatur keperluanku dengan ajaib. Bersama-sama mujizat masih terjadi, amin. Ku letakkan imanku padamu, Yesusku, Yesus. Hatiku tetap bersyukur, bukan mataku melihat setiap hari ada mujizat. Berikan suara-suara yang dahsyat buat Tuhan kita. Koneksi bersama-sama. Engkau lebih tahu keperluanku dan setiap harapan kami, Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, Yesus. Engkau yang mengatur keperluanku dengan mengalami kita bersama percaya. Mujizat masih terjadi, amin. Letakkan imanku padamu, Yesusku, Yesus. Hatiku tetap bersyukur, bukan mataku melihat setiap hari ada mujizat. Mujizat masih terjadi, amin. Letakkan imanku padamu, Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, bukan mataku melihat setiap hari ada mujizat. Kami percaya, Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang sedang mengalami kesasakan Engkau berikan terobosan, yang mengalami permasalahan Engkau buka jalan, Tuhan. Oh ya, mujizat masih terjadi, amin. Letakkan imanku padamu, Yesusku. Hatiku tetap bersyukur, bukan mataku melihat setiap hari ada mujizat. Bukan mataku melihat setiap hari ada mujizat. Tuhan yang sekarang ini menjadi penghasilan kita. Bukan mataku melihat setiap hari ada mujizat. Oh, berikan suara-suara yang dahsyat buat Tuhan kita. Mujizat-Mu, Tuhan. Mujizat-Mu, Tuhan. Koneksi dengan sekali lagi kita angkat tangan kita lebih tinggi dari biasanya. Kita mau sampaikan setiap pergumulan kita pada Yesus. Kita mau sampaikan setiap hal yang kita alami, yang mungkin yang membuat kita merasa kesesakan, yang menghimpit setiap kehidupan kita. Kita mau sama-sama serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita mau sama-sama serahkan kehidupan kita secara total, 100% ke dalam tangan Yesus.
mujizatnya bagi setiap kehidupan kita. Kau yang sudah percaya dengan worship. Oh, kami berserah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya kuasa-Mu, Yesus.
Yesus, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh menerima roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Tuhan, yang mengingatkan kami, haleluya, keselamatan ada pada diri kami masing-masing. Kiranya Tuhan, dengan tanda darah dan persekutuan dengan tubuh Kristus, kami semua akan terus mengalami mujizat demi mujizat terjadi. Kalau hari ini kami datang kepada Tuhan dengan berbagai macam masalah yang kami hadapi, Tuhan, baik itu kesehatan, baik itu masalah ekonomi, keuangan, pekerjaan, ya Tuhan, ataupun keluarga, ataupun studi kami, sekolah kami, Tuhan, kami percaya, haleluya, ada mujizat di dalam kuasa tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, haleluya. Berikan kami keyakinan, berikan kami percaya ya Tuhan, supaya ketika kami menerima roti dan cawan ini, haleluya, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sementara kita angkat roti, kita aminkan firman Tuhan. Roti yang telah kita pegang bersama, bukankah yaitu persekutuan di dalam tubuh Kristus? Haleluya. Kita terima dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat penebusan Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Engkau menandai hidup kami menjadi milik-Mu satu kali dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kita mengangkat cawan, kita aminkan firman Tuhan. Inilah cawan perjanjian baru yang atasnya kita naikkan syukur. Bukankah itu persekutuan di dalam darah Yesus? Haleluya. Kita terima dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan mengangkat tangan kita, dengan membuka hati dan mengangkat suara, kita menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu. Kami berterima kasih buat karya Tuhan yang besar. Haleluya. Dan hingga hari ini Engkau terus peduli dengan hidup kami. Haleluya, haleluya. Kami memuliakan Tuhan. Kami bersyukur buat kuasa salib-Mu. Kami bersyukur buat kuasa tubuh dan darah-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Apapun yang menjadi seruan tiap anak-anak-Mu, Engkau Bapa yang mendengar kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua kebesaran Tuhan. Kami bersyukur buat tiap mujizat yang terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapkan hati kami sebentar untuk firman-Mu. Roh Kudus menolong hati kami, supaya hati kami boleh menjadi tanah hati yang baik. Haleluya, sehingga tiap benih firman-Mu akan tertabur untuk bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan pada hari ini yang telah menyiapkan ibadah ini.
Haleluya, Tuhan memberkati tim Praise and Worship yang telah menuntun kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan memberkati kami semua dan kami yakin Tuhan membuat hidup kami menjadi hidup kesaksian buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih, kami menyambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama kita mengatakan, amin. Puji Tuhan. Kita memberi salam saudara-saudara kita dan kita mendengar pengumuman. Halo semuanya, welcome to Alpha Omega Church. Kami berharap kita nggak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau pada saat kita mendengar juga bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi kita. Karena kita percaya bahwa lagu itu dapat membangkitkan iman kita dan itu semua adalah ekspresi cinta kita dalam mengasihi Tuhan kita. Dan Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang gak sempurna, church for sinners. Jadi kalau di antara Anda yang punya kawan ataupun keluarga yang gak sempurna, kita juga bisa mengajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir secara onsite. Nah, di Alpha Omega Church kita terus berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadahnya, baik secara onsite ataupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan juga responsif dalam ibadah ini. Feel free banget untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan juga menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, kita juga bisa membangun suasana yang antusias dan juga responsif dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat maupun kolom komentar yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like video ini, dan juga bagikan link ibadah ini ke kawan-kawan kita dan keluarga kita. Alpha Omega Church wants to connect with us all. Jadi setiap kita yang baru atau ada pertanyaan apa aja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini atau kita bisa langsung aja mengunjungi website alphaomegachurch.com dan juga download aplikasi My AOC untuk kemudahan akses kita bersama. And Alpha Omega Church also believe that we grow in community. Setiap kita membutuhkan komunitas yang membangun. Jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan Komsel baik secara onsite ataupun online sesuai dengan persetujuan Komsel masing-masing. Dan buat Anda yang belum berkomsel nih, hubungi nomor yang ada di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat. Dan berikut ada informasi yang baik untuk kita perhatikan bersama, yaitu Alpha Omega Church bekerja sama dengan Laboratorium Klinik Pacar untuk mengadakan tes darah lengkap dengan harga yang spesial. Tes darah ini akan dilakukan pada hari Minggu tanggal 23 Oktober mulai pukul 7.15 pagi sampai jam 12 siang di Alpha Omega Church, Darmo Permai Utara. Anda juga bisa mendaftar ke Ibu Yuni di nomor yang tertera di layar ini ataupun ke Connect Center. Jangan lupa juga untuk puasa 8-12 jam sebelum pemeriksaan. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk selalu support dan juga mendoakan Alpha Omega Church. Karena gereja Alpha Omega Church selalu berusaha menjadi real dan relevan dan ingin melakukan perbaikan. Dan salah satu value yang kita pegang adalah inovasi pelayanan tiada henti. Dan ini juga berlaku untuk Alpha Omega Church secara gereja. Oleh karena itu, kita ingin meminta partisipasi dari Anda untuk mengisi tes gereja. Ini adalah kuesioner untuk mengevaluasi pelayanan Alpha Omega Church selama ini. Dan mohon diisi dengan sangat hati-hati dan sejujur mungkin, karena masukan Anda akan berpengaruh kepada perencanaan kita ke depannya. Have a great service everyone. God bless.
kenapa kamu kesini? Perkenalkan dulu, nama saya Ki Kondo. Wong pinter jadi Ki Kondo, sarjana ekonomi. Ada perlu apa, nak? Halo semuanya. Hari ini kita akan membongkar sesuatu. Ini adalah tempat praktiknya. Ada perlu apa, nak? Saya butuh pelaris, Ki. Usaha saya sepi. Gimana ya, Ki? Bisa nggak dibantu? Pelaris, mau pesugihan ceritanya? Iya, Ki. Iya, mesti kerja. Soalnya gak kerja, gak iso soge. Ya, saya ramu dulu. Saya sendiri juga gak kaya soalnya. Ben soge. Kembang 7 rupa 7 kembang. Wis, kamu pulang, bawa ini, ditanam di rumah supaya kembang, nggak supaya soge. Pulang. Mari kita temui bersama. Halo, ini yang membunuh keyakinan kita. Gak cuma ini, masih ada lagi. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Tiba saatnya kita semua mendapat kesempatan untuk memberi. Dan sekali lagi kita diingatkan bahwa Alfa Omega tidak memaksa siapapun untuk memberi. Tetapi kita semua mengerti untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menyampaikan rasa syukur, rasa terima kasih kita buat semua berkat yang Tuhan telah berikan bagi kita sekalian. Kita berdoa, kita siapkan persembahan kita, saudara-saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bagi sebagian kami tentu melewati hari-hari yang tidak mudah. Tetapi kami yakin Tuhan adalah Bapa yang peduli dengan kami semua. Hari ini kami tetap datang kepada Tuhan dengan membawa bagian Tuhan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami yakin apa yang kami lakukan, baik itu besar atau kecil, Tuhan peduli dan Tuhan menerimanya. Jadikanlah semua ini benih, ya Tuhan, sebagai yang kami tabur, dan kami akan melihat dia akan bertumbuh dan berguna bagi pekerjaan Tuhan di dunia ini. Ya Tuhan, menjembatani banyak orang untuk dapat berjumpa dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati setiap persembahan yang saudara-saudara sampaikan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan melihat sebuah lanjutan tema tentang bilioner.
Judulnya adalah kata uang Anda tentang Anda. Ya, kata uang Anda tentang Anda. Apa kata istri Anda tentang Anda sebagai suami terhadap uang? Ya. Istri-istri kira-kira menilai suaminya terhadap uang gimana? Oh, orangnya loman gitu ya. Orangnya ya nggak usah diminta, ngisi terus gitu. Atau gimana? Kita ngomong yang baik-baik aja ya kan? Sebaliknya saudara-saudara, apa kata suami Anda tentang Anda sebagai istri terhadap uang? Ya, mungkin ada yang bilang begitu, oh, kalau istriku itu selalu cukup. Dikasih 1 juta cukup, kasih 10 juta cukup. Gitu. Ditransferin 100 juta cukup. Gitu. Cukup terus ini. Ya, atau gimana? Kita ngomong yang baik-baik aja saudara ya. Yang tidak baik itu jangan diucapkan. Sebab tidak memberkati. Nah, apa kata anak Anda tentang Anda sebagai orang tua terhadap uang? Ya kan? Anaknya bilang, waduh, papaku atau mamaku gitu. Atau anaknya ngomongnya gitu, oh, jangan khawatir kalau orang tuaku itu seperti sumur yang tidak pernah kering. Ya. Lalu sebaliknya apa kata orang tua tentang Anda sebagai anak terhadap uang? Ini juga ngomong yang baik-baik saja. Sebab yang lalu ada seorang hamba Tuhan, dia di sini dia bilang, jangan pernah tanya uangnya anakmu, dia bilang. Ya. Tapi sekarang kayak apa? Kalau kita ditanya, apa kata orang tua Anda ya sebagai anak, ya Anda sebagai anak terhadap uang? Ya ini yang ngomong yang baik-baik aja. Oh, kalau anakku itu uangnya, gitu ya. Nah, lalu ada lagi satu, apa kata teman Anda tentang Anda sebagai teman? Ya, terhadap uang. Puji Tuhan ya, saudara-saudara sekalian. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang jangan langsung dijawab di sini. Makanya saya bilang yang baik-baik saja supaya kita pulangnya itu masih bisa tersenyum. Kalau kita jawabnya enggak baik-baik nanti pulangnya enggak bisa pergi duduk minum kopi bersama. Ya. Ya, satu hari saya melihat ada orang kasih tukang parkir, uangnya itu 1.000 dikasihkan ke tukang parkir. Lalu ngamuk tukang parkirnya, lalu dia bilang, loh delokon sih, dalamnya itu lihat dulu, luarnya 1.000, dalamnya dibuka 100.000, kaget ya loh. Bos, terima kasih bos. Dia mau nyucikan mobilnya tapi mobil sudah keburu jalan. Andai kata ini diberikan sebelum mobil jalan, mungkin dicucikan sekali mobilnya. Nah ini, apa kata uang Anda tentang Anda? Kira-kira apa jawaban dan respon orang, ya siapa saja tadi itu baik suami, istri, anak, orang tua, teman, tentang kita terhadap uang. Ya, saudara-saudara, sebab kalau uang kita bisa bicara, ya kalau uang kita bisa bicara, kira-kira dia akan bicara bagaimana? Ya, kalau misalnya tabungan kita atau deposito kita atau rekening kita atau aset kita, harta kita itu bisa bicara, lalu dia bicaranya bagaimana?
Mungkin ada sebagian yang bicaranya begini, uangnya ngomong begini, aku perlu teman lebih banyak. Ayo cari lebih banyak gitu, ya. Atau aku ini kelihatannya nggak pernah bisa tinggal lama bersama dengan kamu. Sebab uangnya ini lepas terus, ucul terus gitu, ya. Atau kalau aku ini dipegang lama sekali, nggak kemana-mana. Sebab di bawah dibuatkan bunker lalu ditoto di sana, diatur di situ. Nah, atau begitu. Kamu punya aku, ternyata kamu selalu ketakutan untuk kehilangan aku. Ya kan? Orang itu sudah, hari ini kalong loh. Ada orang punya perasaan gitu ya, saudara-saudara. Nah, kelihatannya aku ini yang paling kamu pikirkan setiap hari. Uangnya akan ngomong begitu ya. Jadi aku tahu kamu ini paling mikirkan aku terus setiap hari. Nah jadi saudara-saudara, apa yang paling sering ternyata ada unsur takut ketika kita bicara soal uang dengan manusia. Takut ini membuat kita get more, berusaha untuk mendapat lebih, tapi juga nggak pernah cukup. Takut itu membuat kita punya pemasukan cukup, tapi juga nggak pernah merasa cukup. Ya, takut itu membuat kita punya uang, tapi nggak bisa pakai untuk hal-hal yang penting, yang baik. Kita nggak berani untuk pakai karena kita takut. Nah, Salomo seorang raja yang pernah memegang uang yang begitu banyak dan Tuhan memang membuat dia begitu kaya dan penuh hikmat sehingga Alkitab mencatat tidak ada orang yang menyamai dia. Nah, dia memberi pesan ini, Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama. Kita ucapkan sama-sama ayat ini. Mari. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Ini pesan yang disampaikan dan ditulis di dalam Alkitab, tujuannya supaya setiap orang yang membaca menangkap untuk dirinya. Dan ayat ini bicara soal tentang mempercayai Tuhan, mendengar Tuhan. Dan dia juga bicara soal human behavior. Artinya itu sikap atau perilaku manusia. Sebab apa yang kita percayai itu mempengaruhi tindakan kita. Ya kan ada orang yang bilang begini, oh banyak anak banyak rezeki makanya terus anaknya 11. Ya kan? Itu begitu. Ada orang yang percaya begitu, oh uang yang kita bagikan itu pasti kembali lagi kepada kita. Ya dia bagi terus. Dan memang kembali lagi. Ya. Mungkin ada yang pikir, masa bisa ya uang dibagi terus kembali lagi. Ada orang kaya dia berkata, aku bagi sekian triliun, ternyata kembali lagi sama aku. Karena apa? Mereka itu dibaginin duit, terus duitnya kembali lagi. Kembali kemana? Anaknya sekolah. Sekolahnya di sekolahannya orang ini lagi. Pergi supermarket, supermarketnya orang ini lagi. Semua kembali lagi. Nah itu. Ya, saudara-saudara. Ya tentu kita tidak punya sebanyak itu mungkin. Tetapi kita perlu mengerti bahwa ayatnya juga mengatakan lebih berkat memberi daripada menerima. Jadi keberanian kita
untuk membagi, untuk memberi, itu menentukan ya, itu tadi berapa kita percaya dan seberapa kita mendengar Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi Alkitab juga berbicara tentang human behavior ini dalam Roma 12 ayat yang kedua. Dia mengatakan, Roma 12 ayat yang kedua, kita baca ayat ini sama-sama lagi. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Rasul dia juga mengingatkan, berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Manusia dari sejak awal diciptakan oleh Tuhan itu serupa dengan gambarnya Tuhan, bukan dengan uang. Ya, sejak awal Tuhan menciptakan manusia itu, Tuhan itu sebagai rajanya. Tuhan itu yang bertahta di hati manusia. Ya, tetapi dosa kemudian membuat manusia mengganti posisi Tuhan. Manusia lalu berpikir seperti yang dia kepingin, itu yang dia lakukan. Nah, jadi saudara-saudara, Salomo dia mengingatkan, jangan sampai kita mengesampingkan pentingnya Tuhan di hidup kita dan pentingnya hikmat Tuhan di area keuangan kita. Mari kita akan melihat kata uang Anda tentang Anda di dua bagian. Yang pertama, tentang psikologi uang. Mungkin Anda berpikir apalagi ini psikologi uang. Psikologi uang itu adalah pembelajaran behavior manusia terhadap uang. Jadi pembelajaran tentang perilaku manusia terhadap uang. Ya, ini psikologi uang. Sebab perilaku kita itu bisa disetir atau didikte oleh uang kalau kita mengesampingkan Tuhan dan hikmat Tuhan di area keuangan. Ya. Lalu perilaku kita ini dikontrol, diatur oleh uang. Sukses di area keuangan itu bukan masalah kita menghitungnya bagus, matematikanya tinggi dan lain sebagainya. Tetapi sukses di area keuangan itu bicara soal perilaku. Ya, perilaku. Saat kita sadar akan kecenderungan kita bisa memohon kepada Tuhan. Kalau kecenderungannya itu kurang baik, kita bisa mohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kita kekuatan untuk pengendalian diri. Ya, behavior, sikap, perilaku ini juga bicara soal ini, mengenali cara kerja pikiran kita. Apalagi ketika berhubungan dengan uang. Orang berhubungan dengan uang itu kuat sekali hubungannya. Ya. Nah, behavior, sikap terhadap uang ini adalah mengenali diri saat berurusan dengan uang. Jadi dengan begini kita nanti akan bisa mengalami perubahan-perubahan, mungkin pelan-pelan, ada juga yang sekaligus. Ya, mengalami perubahan besar. Sebab tentu kita tidak mau sikap kita terhadap uang lalu dikenal orang, ya, dikenal orang dengan catatan yang jelek. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi melewati pembelajaran bilioner ini, lalu kita menemukan ada dua tipe orang. Orang yang pertama,
dia itu adalah orang yang mendengar sistem pengaturan uang secara Alkitab yang beberapa minggu lalu telah kita bahas, pelajari bersama. Yaitu sistemnya itu pertama Tuhan, lalu tabungan jangka panjang, tabungan jangka pendek, lalu untuk kebutuhan-kebutuhan, dan lain-lain. Lalu orang ini dia melakukan, dia mendengar, dia mencerna, dia lakukan. Tetapi ada orang yang kedua, dia mendengar sistem pengaturan uang secara Alkitab, tapi dia tidak melakukan dengan berbagai macam alasan. Ya, cuma segini, ya belum ada yang diatur apanya gitu ya, saudara-saudara, dan seterusnya. Nah, dua respon yang berbeda ini menunjukkan kecenderungan pengaturan uang seseorang. Jadi ada orang yang mengatur uang itu mau diatur atau mengatur dirinya secara rapi, ada yang lewat aja lah gitu. Saya selalu membuat catatan karena membiasakan diri dari sejak SMP, SMA terus gitu ya. Saya pernah cerita sama saudara-saudara, saya datang ke rumahnya tante saya. Suaminya dia di tahun 60-an pengusaha tepung dan gula. Tentu dia dipercayai uang belanja yang cukup besar. Saudara-saudara, lalu saya waktu pulang sekolah datang ke rumahnya, main di situ, saya lihat tante ini nulis terus di atas kertas itu. Saya tanya, tante ini buat apa gitu. Lalu dia bilang, loh ini catatan, nanti kalau ommu pulang enggak ada catatannya. Wah, besok udah dititipin duit lagi gitu. Itu. Dari sejak itu terus saya belajar. Lacinya orang tua saya itu terbuka bebas buat saya, tapi saya selalu ninggalin catatan di situ. Itu ya. Nah, kebiasaan ini berjalan terus sampai gereja ini sudah jadi sampai sekarang, ya. Terus begitu. Terus teman saya yang lain dia berkata, pengeluaran jangan dicateti, dia bilang. Oh, ada lagi yang punya cara begitu. Pengeluaran jangan dicateti, yang masuk aja yang dicatetin. Gitu. Saudara-saudara sekalian, tapi mari kita semua mau belajar mengatur, ya, supaya apa? Supaya ketika seperti pesan yang lalu mengatakan ketika uangnya habis, kita itu punya catatan dan kita mengerti semuanya sudah dapat dilaksanakan. Nah, ada 4 cara psikologi uang ini mempengaruhi perilaku kita. Yang pertama, ya kita lewat secara singkat ya saudara. Yang pertama, ada yang disebut spender versus saver. Jadi ada orang yang disebut sebagai pengguna dan orang yang penyimpan. Ada orang yang suka menggunakan uang dan ada yang suka nyimpan uang. Banyak orang bisa dengan mudah nanti akan tahu dirinya ini siapa, aku ini pengguna atau penyimpan. Kalau pengguna itu dia selalu kreatif dan nemu saja jalan untuk bagaimana menggunakan uang. Seperti istilahnya itu kantongnya itu bolong, lubang. Jadi uang itu lepas terus saja gitu. Ya, itu. Dan dia tidak sabar. Kalau ada uang itu dia nggak sabar. Bagaimana caranya pakai, bagaimana untuk dikeluarkan. Nah tapi kalau yang nyimpen ini lain. Ya kalau ketemu uang itu langsung instingnya itu mengatakan ini jangan sampai terpakai. Ya, itu begitu. Nah dia tentu menunggu waktu yang tepat kapan akan menggunakan uang itu. Dia tahu dan dia punya rencana. Tetapi bahayanya kedua hal ini bisa ekstrim. Orang yang boros dengan orang yang gemi ini tadi ya. Pegang duit itu seret banget gitu ya. Nah, dua-dua ini kalau ekstrim juga rugi. Pengguna itu kalau
ekstrim, bisa-bisa belum sampai akhir bulan sudah habis. Terus lihat orang lain kita tinggal plonga-plongo gitu loh. Ya, habis. Karena begitu, habis sudah, enggak bisa dipegang. Nah, tapi yang satu, yang nyimpen, kalau terlalu ekstrim, dia akan kelewatan banyak kesempatan. Ya, ada kesempatan-kesempatan yang baik, lepas, kelewatan. Karena itu terlalu nyimpen. Nah, jadi saudara-saudara, sikap kita harus seimbang, bukan ekstrim ke nyimpen, bukan ekstrim ke penggunaan. Yang kedua, nerd versus free spirit. Nerd itu artinya kutu buku. Tapi saya menerjemahkan di bagian ini dengan kata presisi. Ya, ada orang yang ngitungnya persis gitu. Ya. Tapi yang satu bebas banget. Enggak apa-apa gitu. Nah ini. Jadi ada dua tipe orang yang berurusan dengan yang namanya budgeting, ya. Anggaran. Orang yang persis, dia itu berpegang pada angka-angka dan dia mau rapi. Loh ini sudah dianggarkan cuma bolehnya 100.000. Kok ini lebih 2.000? Enggak boleh gitu. Ya, dia persis sekali, saklek gitu. Kalau kurang dari 100.000 boleh, lebih tidak boleh. Saklek gitu ya, presisi. Nah, jadi kalau orang yang presisi ini dia menemukan kepuasan ketika dia melihat setiap rupiah itu bisa berjalan dengan baik dan berguna dengan baik dan teratur secara rapi. Ya. Dan dia happy. Wah, bulan ini bisa ikut aturan. So bulan lalu itu enggak tahu aturan sama sekali. Ya, begitu. Nah, si bebas beda. Dia bebas-bebas aja dengan keuangan. Dia enggak peduli, dia tidak terlalu detail, ya. Dia ingin menikmati, dia mau enjoy. Ini yang seringkali bilang gitu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya kan? Mau toh gitu toh? Ya banyak yang mau ini anak-anak muda ini. Sebelum sampai tua mereka. Nah, saudara-saudara, jadi si bebas ini kalau mendengar budget, wah dia pusing sudah. Waduh, ini enggak boleh, itu belum waktunya, ini bukan bagian kita, ya. Wah, rasanya mumet. Tapi kalau bicara shopping, entertainment, jalan-jalan, wah ini yang disebut love language bagi orang-orang yang bebas itu. Ya. Nah, orang-orang yang presisi dia perlu sedikit bebas. Perlu sedikit bebas supaya dia bisa memasukkan budget itu yang penting tetapi fun gitu ya. Enjoy gitu. Misalnya di dalam keluarga ada waktu bisa liburan. Liburannya pergi kemana gitu. Waru. Enggak apa-apa tuh orang liburan ke Waru, boleh kan? Enggak mesti ke Washington. Walaupun awalnya WA sama, tapi yang satu Washington, yang satu Waru gitu. Yang satu mau liburan kemana? Paris gitu. Enggak apa-apa. Yang lain liburannya ke Pare. Ya, ke Kediri sana. Enggak ada masalah. Di situ juga ada banyak tempat yang bagus. Nah itu, saudara. Misalnya mau bikin apa? Ulang tahun. Waduh, ulang tahun aja kok dibikin perayaan gitu ya. Ya enggak apa-apa. Yang mau juga boleh. Yang lain bikin perayaan seperti A, yang lain bikin perayaan seperti B.
Kita ini jarang makan sate loh. Jadi ayo kita hari ini perayaannya makan sate ayam gitu. Oke juga. Saudara-saudara sekalian, nah ini yang orang yang presisi itu perlu sedikit jadi orang bebas. Orang bebas juga perlu sedikit presisi. Ya. Supaya tahu kenyataan budgeting itu. Sebab orang bebas itu tidak ngerti. Loh iya tah, duit entek tah. Loh ini baru minggu kedua loh gitu. Nah itu dia tidak ngerti. Nah itu dia perlu mengerti sedikit presisi. Kalau tidak nanti ribut dalam keluarga. Jadi temukanlah balance itu. Ini di gereja diajarin tentang finance keluarga. Lumayan toh saudara, daripada tidak ada yang ngajarin gitu ya. Nah, yang ketiga saudara, ada orang dengan keuangan, dia itu disebut si aman. Aman itu artinya cari yang safety. Gitu. Dan yang satu justru cari status. Itu ya. Mungkin saudara masih belum masuk ke sana. Jadi gini saudara-saudara, kita itu dimotivasi dengan rasa nyaman atau status. Ada orang kalau nyebut dirinya, wih hebat lu ya gitu loh. Waduh lihatan gitu. Wah itu status toh. Dia itu merasa, wah ini aku gitu. Tapi ada orang yang lebih ke gitu, nyaman. Aku sudah safety cukup. Aku nggak perlu dipuji orang tapi aku aman gitu. Ini ya bedanya di situ. Nah, kalau kita melakukan soul searching pada diri kita masing-masing, lalu kita akan ada di area mana? Kita ini orang yang pokoknya aku aman, atau kita ini orang yang cari status? Itu, ya. Kalau kita jujur pada diri kita, saat kita memikirkan apa motivasi keuangan kita, ya, saat kita menggunakan, menyimpan itu apa motivasinya? Ya, saudara-saudara. Lalu kita tahu motivasi kita itu salah satu kunci bagi kita untuk membuka diri kepada Tuhan dan jujur apa adanya kepada Tuhan. Saudara perhatikan si aman ini, dia menginginkan rasa aman, rasa secure, ya. Dari uang yang dia pegang. Dengan uang sekian sebulan aku aman. Dengan tabungan sekian setahun ini aku aman. Dengan deposito sekian ini sampai masa tuaku aku aman. Gitu. Ya, saudara-saudara. Mereka ingin memastikan kalau sampai tidak ada pekerjaan atau sakit atau pemasukannya menurun, mereka itu masih tetap aman. Nah, kalau kita sih aman, kita perlu hati-hati juga dengan namanya rasa takut. Sebab jangan sampai hati kita hanya bersandar kepada uang, lalu mengatur uang secara bagus, tetapi kita lalu melupakan Tuhan. Tuhan kita singkirkan, sebab semuanya sudah aman, semua sudah tertata, gitu. Ya, saudara-saudara, ini nanti uang akan bertahta dan uang jadi raja dalam hidup kita. Tuhan lalu jadi nomor 2. Saudara lihat negara-negara sosial yang maju, ya, orang tua pensiunnya bisa dapat kira-kira 1.500 sampai 2.000 euro itu paling sedikit sebulan. Nyaman sudah. Ya, nyaman. Nah, di negara seperti ini lalu Tuhan sudah bukan cuma nomor 2, mungkin nomor 10. Coba tidak ada perlunya. Ilmu pengetahuan maju, sakit apa saja bisa diatasi gitu. Ya, saudara-saudara. Lalu Tuhan dikesampingkan. Melakukan
perintah Tuhan sudah jauh. Dan orangnya sangat individualis. Tidak peduli orang lain. Mikirnya dia, kamu toh juga sudah dapat, kamu juga sudah punya, kamu juga terjamin. Jadi aku tidak ada urusan dengan kamu. Nah, orang seperti ini hanya mikir dirinya sendiri, egois, terus lama-lama dia juga kikir dan pelit. Ya, karena apa? Tadi itu, uang itu kenyamanan buat dirinya. Nah, orang yang menjadi ini si status, orang yang carinya itu status. Dia ngukurnya itu kalau orang bisa tahu hartaku sekian banyak, duitku sekian banyak, gaya hidupku seperti ini, aktivitasku seperti ini gitu ya. Termasuk pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan ya. Ini juga perlu hati-hati. Sebab rasa bangga dengan uang dan percaya terhadap uang yang kita punya, lalu ini akan sangat membahayakan kita. Kita pikir Tuhan sudah tidak ada artinya lagi karena uangku yang berkuasa. Ada masalah aku pakai uang, ada ini itu aku pakai uang. Uang itu yang dibutuhkan dalam segalanya. Nah ini ya saudara-saudara. Nah yang keempat, keluarga kita dan masa kanak-kanak kita. Kita perlu tahu bahwa perilaku keuangan kita itu banyak dipengaruhi oleh keluarga dan masa kanak-kanak. Ada orang yang berkata, aku ini dulu, waduh hidup susah banget gitu. Aku ini dulu mulai kerja, tidak ada ya modal yang dititipkan untuk aku gitu. Tidak ada warisan, tidak ada ini, tidak ada itu. Lalu ini menimbulkan perilaku, behavior, ya sikap. Karena dari sejak kecilnya dia itu mengalami ya tentang keuangan. Ada orang yang sejak kecil mengalami keuangan itu tidak ada batas. Sampai ada yang bilang begini, anakku itu enggak ngerti loh apa artinya mahal gitu. Ketika mau beli barang dia bilang ini mahal loh gitu. Mahal itu apa mah? Kan dulu enggak pernah dibilang mahal, apa saja mau ambil gitu. Satu supermarket, satu toko mau bawa pulang juga boleh asal cukup rumahnya gitu. Nah itu ya, saudara-saudara. Bagaimana masa lalu kita soal uang? Kita membuat ini akan bisa nanti waktu dewasa, uang itu bikin kita berantem. Gara-gara beli telur, beli makanan, beli peralatan rumah tangga yang beda mungkin 5.000, 10.000, 100.000 bisa berantem. Ada orang yang maksa beli telur itu mesti lebih murah walaupun 1.000 itu penting. Gitu. Jangan itu mahal 1.000, pindah cari yang lain. Lo pindah ini bayar parkirnya aja 2.000 gitu loh. Ya kan? Nah itu. Tapi kadang-kadang dia beli lebih mahal 5.000 pun gak masalah. Ngomongnya apa? Ya ini omega gitu. Waduh, ada aja alasannya gitu. Ya. Orang beli sayur misalnya, bahan masak makanan untuk masak. Penting lebih murah 500 sampai mbok-mbok itu ditawar habis-habisan sampai orangnya mau nangis gak jadi gitu. Yang nawar juga nggak malu gitu. Ya, padahal perginya necis banget gitu. Tapi kadang-kadang dia beli lebih mahal 5.000 pun nggak masalah. Ngomongnya apa? Oh ini apa? Hidroponik? Ada saja alasannya gitu. Ya, oh ini tadi sudah dicuci, jadi nggak ada ulernya. Mahal 5.000 tidak apa-apa gitu. Padahal ulernya itu juga diperlukan buat kita supaya jadi vaksin. Nah, saudara-saudara sekalian, kadang-kadang begitu. Beli peralatan rumah tangga, maksa-maksa nawar-nawar, cari-cari yang lebih murah, 100.000 enggak apa-apa. Mesti lebih murah. Tapi kadang-kadang beli lebih mahal, 5 juta juga enggak apa-apa. Katanya apa? Loh ini Eropa.
Itu alasannya ada saja gitu. Ya, saudara-saudara, jadi kata uang, kita ini siapa? Kita telah mempelajari 4 hal ini. Apakah kita pengguna, apakah kita penyimpan, apakah kita ini orang persisi, apakah kita ini orang bebas-bebas, apakah kita ini orang yang bikin diri kita rasa nyaman, aman, atau kita ini orang yang cari status. Dan bagaimana keluarga kita di masa kanak-kanak. Kita yang di mana? Ya itu saudara-saudara yang tahu. Nah, yang kedua, psikologi uang dan keputusan kita. Ya, sebuah kenyataan, uang hanyalah kaca pembesar. Ya, uang itu hanya kaca pembesar. Ini kaca pembesar. Saudara bisa lihat mata saya lebih besar. Ya. Uang itu kaca pembesar. Ya. Tuhan sebagai raja di hati kita, ya dari ini, uang itu kaca pembesar. Oh ya, Tuhan raja di hati kita. Atau uang raja di hati kita. Ya kelihatannya ya dari uang yang kita pegang. Kita menjadi orang yang generous, ya, dermawan, baik, rendah hati, yang bisa ukur ini, kaca ini, uang ini. Kaca itu, uang itu kaca pembesar. Dia lalu kelihatan, oh ya memang dia seperti itu. Itu. Kita ini menjadi orang yang egois, kasar, nggak sopan. Ya ini juga, uang itu kaca pembesar dari diri kita. Jadi uang itu akan membuktikan Tuhan itu raja di hati kita, atau uang raja di hati kita. Atau kita ini orang yang generous, dermawan, rendah hati. Atau kita ini orang yang kasar, kikir, egois, dan tidak sopan. Ya, oleh karena itu saudara-saudara, kita telah belajar ini berulang-ulang. Uang itu hanya alat. Hanya alat. Kita yang memutuskan apa yang akan kita lakukan dengan uang. Tiap hari kita itu berurusan dengan membuat keputusan kecil-kecil yang dipengaruhi oleh psikologi uang ini. Jadi keputusan kita itu akan menunjukkan siapa kita. Ya, saudara-saudara, oleh sebab itu kita mesti minta kepada Tuhan, Tuhan memberi kita hikmat untuk ini semua. Semua kita pasti punya keinginan, kita punya rencana, bersabarlah, dan kita mengerti untuk mengatur. Dan akan datang waktunya kita bisa mencapai itu. Ya, saudara-saudara, tidak ada salahnya kita menggunakan uang, kita punya barang, ya. Tapi ingat, itu semua bukan menentukan siapa kita. Bukan menentukan siapa kita. Ya. Berapapun uang kita, Tuhan yang menentukan siapa kita. Itu yang mesti kita ingat. Uang, barang, tidak menentukan siapa kita. Salomo sekali lagi dia itu orang yang pernah pegang banyak sekali uang. Tuhan bikin dia, Tuhan izinkan dia menjadi kaya raya. Tidak ada yang sama seperti dia sebelum dan sesudahnya. Amsal Salomo dia tetap mengingatkan kita. Saya ingin kita membaca ayat ini sekali lagi saudara-saudara. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengatakan, kita ucapkan sama-sama dengan suara yang pasti. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu,
maka Ia akan meluruskan jalanmu. Puji Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya ingin kita mengucapkan doa singkat ini sebelum kita menyanyikan sebuah lagu untuk mengakhiri ibadah ini dan kita masuk dalam doa berkat. Mari kita ucapkan doa ini. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Jadilah Raja dalam hidupku. Roh Kudus, tuntunlah langkahku. Supaya aku mengalami kemuliaan Tuhan. Berkati hidupku. Jadikan hidupku memberkati sesama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam Haleluya. kami Tuhan, dalam pergumulan, dalam kemenangan. Katakan ini dengan percaya, Engkau Yesus yang besertaku. angkat tangan kita bersama. Haleluya. Tuhanku Yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa dengan hati kita percaya bersama. Kau Tuhanku yang turut bekerja, amin, di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja, amin, di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan. Kau jadikan serupa denganmu. Haleluya. Haleluya. Tuhan tahu setiap kami melewati musim-musim hidup yang berbeda-beda Tuhan. Tuhan tahu kami menghadapi pergumulan yang berbeda-beda. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam hidup kami. Dan ajari kami bersandar kepada Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang sangat peduli dengan hidup ini. Haleluya. Tuhan bisa menjadikan semuanya menjadi baik. Karena Tuhan adalah Bapa yang sayang kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali dalam hidup ibadah yang sesungguhnya, dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya berkat dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan menjadi bagian kita semua. Yang terbaik dari surga, yang terbaik di atas bumi. Tuhan memberikan berkat itu bagi kami. Lakukanlah perkara besar dalam hidup ini ya Tuhan, supaya itu jelas berasal daripada Tuhan. Perluaslah daerah dan pengaruh kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu.
Ya Tuhan, jauhkan kami dari malapetaka dan penyakit, supaya kami dapat berkarya bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih Tuhan. Kami yakin berkat-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyambut berkat Tuhan. Bersama kita mengatakan, amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai minggu yang akan datang.